Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Chandra Kirana dengan NIM 25021060008. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Wahyuning Sulistyowati, SEMPD. Yang pertama, indeks harga konsumen dan inflasi di Indonesia. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus-menerus. Jika inflasi meningkat, maka menunjukkan harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Metode yang dapat digunakan untuk mengukur inflasi yaitu melalui indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen atau IHK adalah indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu kelompok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga atau inflasi, atau tingkat penurunan harga atau deflasi dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar survei biaya hidup atau SPH yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Januari 2014. Tahun dasar yang digunakan di dalam perhitungan IHK tersebut adalah tahun 2012 yang diperoleh dari SPH tahun 2012. Gambar ini merupakan rumus untuk menghitung indeks harga konsumen melalui metode modified Las Perez. Rumusnya yaitu seperti gambar yang ada di sini. Dengan keterangan, IN adalah indeks bulan ke N, PNI adalah harga jenis komoditi I pada bulan ke N, P dalam kurung N dikurangi 1 kali I adalah harga jenis komoditi I pada bulan ke N1. P dalam kurung N dikurangi 1 kali I dikali Q dalam kurung 0I nilai konsumsi jenis komoditi I bulan ke N-1 dan P kali 0I dikali Q0I adalah nilai konsumsi jenis komoditi I pada tahun dasar. Rumus indeks harga konsumen yaitu melalui metode modified Las Perez. Untuk menghitung inflasi digunakan persentase perubahan IHK dari bulan ke bulan. Ada 3 jenis perhitungan inflasi. Yang pertama, inflasi MTM atau month to month yang membandingkan IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya. Contohnya, jika bulan yang diamati adalah bulan Januari, maka akan dibandingkan dengan IHK di bulan Desember. Yang kedua, inflasi YTD atau year to date, yaitu membandingkan IHK bulan amatan dengan IHK pada awal tahun. Digunakan untuk melihat perubahan sepanjang tahun. Yang ketiga, inflasi YOY atau year on year, yaitu membandingkan IHK pada bulan amatan dengan IHK bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Contohnya seperti menghitung inflasi YOY pada April 2017, berarti kita akan membandingkan IHK April 2017 dengan bulan April 2016. Yang berikutnya ada pengelompokan inflasi berdasarkan COICOP atau COICOP. Inflasi yang diukur melalui IHK di Indonesia dibagi menjadi 7 kelompok pengeluaran atau classification of individual consumption by purpose. Yang pertama, kelompok bahan makanan. Yang kedua, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau. Yang ketiga, kelompok perumahan. Yang keempat, kelompok sandang. Yang kelima, kelompok kesehatan. Yang keenam, kelompok pendidikan dan olahraga. Dan yang terakhir adalah kelompok transportasi dan komunikasi. Gambar ini merupakan formula dari masing-masing metode penghitungan inflasi, yaitu inflasi MTM, inflasi YTD, dan inflasi YOY. Selanjutnya, disagregasi inflasi. Selain COICOP atau COICOP, BPS juga mengeluarkan pembagian inflasi lainnya, yaitu disagregasi inflasi. Tujuannya adalah memberikan indikator inflasi yang lebih mencerminkan faktor fundamental. Di Indonesia, disagregasi inflasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, inflasi inti atau core inflation adalah komponen inflasi
yang cenderung persisten atau bertahan lama dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, yaitu yang pertama interaksi permintaan dan penawaran atau demand dan supply, yang kedua faktor eksternal yaitu nilai tukar, harga komoditas internasional, dan inflasi negara mitra dagang. Dan yang terakhir yaitu ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. Yang kedua, inflasi non-inti atau non-core inflation adalah inflasi yang memiliki volatilitas tinggi dan dipengaruhi faktor selain fundamental. Terdiri dari dua komponen yaitu volatile food atau harga pangan bergejolak, dipengaruhi oleh shocks atau kejutan pada komoditas bahan makanan seperti panen, gangguan alam, perkembangan harga komoditas pangan domestik, dan perkembangan harga komoditas pangan internasional. Yang kedua ada administered price atau harga diatur pemerintah, dipengaruhi oleh shocks kebijakan pemerintah seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan masih banyak lagi. Yang keempat atau yang berikutnya ada hiperinflasi Indonesia tahun 1963 sampai 1965. Terjadi pada akhir masa Orde Lama, tepatnya era demokrasi terpimpin, disebabkan oleh ambisi proyek mercusuar dan pemerintah mencetak rupiah dalam jumlah yang sangat besar, yang mengakibatkan inflasi mencapai 600%. Pada 13 Desember 1965, pemerintah melakukan sanering atau pemotongan nilai uang senilai Rp1.000 menjadi Rp1. Berikutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan penyebab inflasi terjadi. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus atau persisten dalam periode tertentu. Terdapat 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan menjadi inflasi. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Yang kedua, bersifat umum. Dan yang ketiga, berlangsung secara terus-menerus atau persisten. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja bukan inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut juga mengakibatkan kenaikan sebagian besar harga barang yang lain. Dan kenaikan harga musiman, misalnya menjelang hari besar, atau kenaikan yang terjadi hanya sekali saja dan tidak memiliki pengaruh lanjutan, tidak dapat disebut sebagai inflasi. Berikutnya ada penyebab inflasi terjadi. Inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan maupun sisi penawaran, karena inflasi bersifat umum. Permintaan dan penawaran yang digunakan adalah permintaan dan penawaran agregat atau keseluruhan. Penyebab inflasi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, demand pull inflation, disebabkan oleh kenaikan permintaan total atau agregat demand yang berlebihan sehingga terjadi kenaikan tingkat harga. Kenaikan permintaan dapat terjadi karena kenaikan jumlah uang beredar, kenaikan belanja pemerintah, dan penurunan tingkat pajak. Ketiga faktor tersebut meningkatkan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa. Banyaknya permintaan total pada akhirnya meningkatkan harga-harga secara keseluruhan. Yang kedua adalah cost push inflation, disebabkan oleh menurunnya penawaran karena meningkatnya biaya produksi seperti kenaikan upah minimum dan kenaikan harga bahan baku. Upah merupakan komponen paling penting dalam biaya produksi. Pertama, akan ada kenaikan upah, lalu kenaikan biaya produksi, dan produsen menaikkan harga ke konsumen, maka akan terjadi inflasi. Kenaikan upah yang tidak diimbangi kenaikan produktivitas akan menyebabkan inflasi. Dan yang ketiga adalah demand pull dan cost push inflation, terjadi ketika permintaan total meningkat dan penawaran menurun secara bersamaan. Hal ini menyebabkan harga naik lebih tinggi dibandingkan hanya salah satu penyebabnya. Inertial inflation merupakan tingkat kenaikan harga yang berasal dari periode atau tahun sebelumnya. Inertial inflation sering disebut sebagai inflasi dasar atau core inflation. Selanjutnya adalah stagflasi, yaitu terjadi jika kenaikan harga terjadi bersamaan dengan penurunan atau stagnasi pertumbuhan ekonomi. Stagflasi menggambarkan dua kondisi buruk dalam perekonomian. Yang pertama, stagnasi pertumbuhan ekonomi di satu sisi, dan yang kedua adalah kenaikan harga-harga atau inflasi di sisi lain.
Berikut ini adalah kurva dari masing-masing penyebab inflasi berdasarkan jenisnya. Selanjutnya adalah jenis inflasi. Ada inflasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu kurang lebih 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation, 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, 30% sampai 100% per tahun. Dan yang terakhir, hiperinflasi atau hyperinflation, lebih besar dari 100% per tahun. Selanjutnya, inflasi berdasarkan asalnya. Yang pertama, domestic inflation, timbul karena defisit dalam APBN yang dibiayai dengan pencetakan uang baru. Meningkatnya jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan cenderung menaikkan harga. Dan yang kedua, imported inflation, timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri. Kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga barang. Selanjutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi dapat berdampak positif maupun negatif. Inflasi kecil atau ringan sekitar 4% sampai 5% per tahun dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi ringan dapat memicu pengusaha memperluas dan menambah skala produksi, muncul lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran. Jika inflasi mencapai di atas 10%, dampak negatif akan mulai terasa pada perekonomian nasional. Untuk dampak positif inflasi, bagi produsen, inflasi menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh produsen lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Dan bagi debitur, inflasi menguntungkan debitur atau penerima pinjaman karena nilai uang saat mengembalikan lebih rendah dibandingkan nilai uang saat meminjam. Untuk dampak negatif dari inflasi, yaitu bagi kreditur atau pemberi pinjaman, merasa dirugikan karena nilai uang yang diterima kembali lebih rendah dibandingkan nilai saat meminjamkan. Bagi orang yang berpenghasilan tetap, inflasi menurunkan daya beli karena harga barang naik sementara gaji mereka tetap. Dan bagi perekonomian nasional, inflasi dapat menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, terganggunya stabilitas dan perekonomian nasional. Cara mengendalikan inflasi yang pertama, kebijakan moneter. Instrumen dan cara mengatasi inflasi yang pertama, penetapan persediaan kas, yaitu mewajibkan bank umum meningkatkan persediaan kas. Yang kedua, kebijakan diskonto, menaikkan tingkat suku bunga. Yang ketiga, operasi pasar terbuka, menjual surat berharga seperti surat utang negara, sertifikat Bank Indonesia, dan masih banyak lagi. Dan yang keempat, kredit selektif, yaitu menerapkan kredit ketat. Yang kedua, kebijakan fiskal, instrumen dan cara mengatasi inflasi. Yang pertama ada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, yaitu mengurangi pembelanjaan negara. Yang kedua, pajak, menaikkan tarif pajak. Untuk kebijakan yang ketiga adalah kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Instrumen dan cara mengatasi inflasi. Yang pertama dengan produksi barang, yaitu meningkatkan jumlah produksi barang. Yang kedua, mengendalikan harga, menetapkan harga maksimum atau price selling. Dan yang ketiga, stabilisasi upah, yaitu menstabilkan upah yang diterima pekerja. Definisi pengangguran dan jenis dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yang pertama berdasarkan penyebabnya. Ada pengangguran konjunktur atau siklus yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Lalu ada pengangguran struktural yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena mereka tidak memiliki keterampilan. Dan ada juga pengangguran friksional yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari pekerjaan dan lowongan kerja, di mana kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Selanjutnya, pengangguran musiman yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Selanjutnya ada pengangguran teknologi yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga
terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Dan yang terakhir, pengangguran voluntari yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Misalnya karena mendapat sebuah warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Ada pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, pengangguran setengah menganggur, yaitu angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang lebih 35 jam seminggu. Dan yang terakhir adalah pengangguran terselubung, yaitu angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Tingkat pengangguran merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung jumlah penganggur yaitu jumlah angkatan kerja dikali 100%. Selanjutnya adalah penyebab pengangguran dan akibatnya. Penyebab pengangguran yang pertama ada angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat, kualitas SDM masih rendah. Yang kelima, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Dan yang terakhir, peraturan yang menghambat investasi. Akibat dari pengangguran yang pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat turun, kemiskinan, daya beli masyarakat turun, permintaan hasil produksi turun, investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Yang kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Dan yang ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Dampak dan upaya mengatasi pengangguran. Dampak terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Yang kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga, dampak psikologis, yaitu penganggur minder karena status sosialnya tidak jelas, sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Dan yang keempat, meningkatkan biaya sosial, seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran. Secara umum, yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja, menambah keterampilan melalui BLK, meningkatkan pendidikan, pendayagunaan dan penyebaran TK, dan pengembangan produktivitas TK. Yang kedua, ada juga cara mengatasi pengangguran siklis. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran struktural, yaitu pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada, dan juga meningkatkan industri padat karya. Cara mengatasi pengangguran friksional dengan mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK, dan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Selanjutnya, cara mengatasi pengangguran musiman dengan memberikan informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain dan melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Selanjutnya, mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini berarti pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal yaitu 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara, di mana penerapan kebijakan ini diharapkan mampu memengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM, terutama dari segi teknologi dan perekonomiannya. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.
Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia ini adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Dan yang keempat, mendorong investasi untuk menciptakan investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, terutama investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Selanjutnya, jenis kebijakan fiskal dari segi teoris. 1. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakannya misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan startup, dan sebagainya. Yang kedua, kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsinya untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contohnya adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya penetapan harga eceran tertinggi. Dari segi penerapan, ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsinya demi meningkatkan daya beli barang sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja. Ada juga kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan yang menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsinya untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio Gini. Yang ketiga ada dari segi neraca pembayaran, yaitu kebijakan fiskal seimbang yang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsinya agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. Yang kedua, kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsinya demi mencegah terjadinya inflasi. Yang ketiga, kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari fiskal surplus, yaitu regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contohnya yaitu utang luar negeri. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Selanjutnya, jenis instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Yang kedua, pengeluaran belanja. Juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu. Misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Yang ketiga, obligasi publik. Penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki coupon rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Dan yang keempat, alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misalnya di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Kebijakan pemerintah menambah pengeluaran dan menurunkan penerimaannya untuk menaikkan daya beli masyarakat. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kontraktif fiscal policy. Kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran dan menambah penerimaannya untuk mengatasi inflasi. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, tax amnesty, pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua, subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako.